Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramsa Krisna Jaya dari kelas Penjas 2E. Di sini saya akan menjelaskan pencernaan dan penyerapan makanan untuk memenuhi salah satu tugas ilmu gizi. Oke, pencernaan adalah proses pemecahan makanan dalam tubuh sehingga menghasilkan zat yang siap diserap oleh usus halus yang selanjutnya digunakan oleh tubuh untuk berbagai keperluan. Rangkaian proses pencernaan secara berturut-turut bergerak melalui mulut, lambung, usus halus, dan usus besar. Dalam proses pencernaan hanya ada 3 macam zat yang mengalami perubahan bentuk, yaitu yang pertama karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan vitamin, mineral, dan air dapat langsung diserap tanpa ada perubahan bentuk. Lama pencernaan dipengaruhi oleh jenis makanan. Karbohidrat memerlukan waktu 2 jam, lemak 5 jam, dan protein memerlukan waktu sebanyak 3 jam. Waktu rata-rata makanan berada dalam lambung sampai meninggalkan lambung kurang lebih 3 jam. Kecepatan penyerapan atau disebut juga absorption rate. Zat gizi dipengaruhi oleh digestibility atau daya cerna, komposisi zat gizi, keadaan atau normalitas membran mukosa usus halus, status kelenjar endokrin atau hormon, masukan vitamin yang adekuat khususnya vitamin B kompleks untuk karbohidrat. Metabolismenya pengertiannya Alma Mater 2009/105. Proses pemecahan zat-zat gizi di dalam tubuh untuk menghasilkan energi atau untuk pembentukan struktur tubuh. Menurut Guiton, metabolisme sebagai proses kimia yang memungkinkan sel-sel untuk dapat melangsungkan kehidupan. Pengertian lain, metabolisme adalah seluruh perubahan kimiawi yang terjadi di dalam tubuh. Alur proses makanan menjadi energi. Yang pertama, makanan, lalu proses dalam tubuh, lalu ke energi, dari energi ke kerja, lalu cadangan energi cadangan energi ATP atau PC, glikogen, lemak, lalu simpan. Dari cadangan energi ke limbah, yaitu H2O, CO2, urea, laktat, dan terakhir buang. 2 aktivitas metabolisme yaitu metabolisme anabolis. Yang pertama anabolisme dan yang kedua katabolisme. Anabolisme atau juga disebut sintesa atau pembentukan, sasarannya mengganti struktur sel yang rusak, membentuk senyawa cadangan glikogen atau lemak. Sasaran mendapatkan ATP guna menghasilkan energi yang diperlukan untuk kontraksi otot atau gerak. ATP sendiri adalah senyawa kimia labil yang terdapat di dalam sel. 29% dalam sitoplasma dan 80% di mitokondria. Jumlah simpanan ATP dalam otot kurang lebih 4-6 m per kilo. Otot 1 mol ATP dapat menghasilkan energi 7-12 kalori. ATP berfungsi untuk kontraksi otot, penyerapan, sekresi kelenjar pembangunan jaringan, sirkulasi, dan transmisi saraf. Metabolisme karbohidrat atau glikosis adalah proses kimiawi yang mengubah karbohidrat menjadi ATP. Glikosis terdiri dari 2, yaitu glikosis anaerobik dan glikosis aerobik. Glikosis aerobik tidak menggunakan oksigen, berlangsung sangat cepat, menghasilkan 2-3 ATP tambah asam laktat untuk aktivitas fisik singkat. Sedangkan glikosis aerobik menggunakan oksigen, proses lambat, menghasilkan 38-39 ATP untuk aktivitas fisik lama. Dan selanjutnya metabolisme lemak atau beta oksidasi.
Beta oksidasi yaitu proses kimiawi yang mengubah lemak atau asam lemak menjadi ATP, adenosin trifosfat. Banyaknya ATP yang dihasilkan bergantung pada kandungan atom C, karbon, dan jenis lemak tertentu. Eh, Lalu metabolisme protein deaminasi. Deaminasi adalah proses kimiawi yang mengubah protein asam amino menjadi ATP. Protein relatif sulit untuk dipecah menjadi ATP karena adanya kandungan nitrogen. Namun dalam keadaan memaksa, misalnya kelaparan, protein akan dipecah menjadi ATP melalui deaminasi asam amino. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.